Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa salatu wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesuai dengan daripada dalil tadi, ayat daripada Al-Kautsar, saya akan bahas tentang itu. Itu dari tafsirnya itu menceritakan tentang seorang daripada kafir zaman Rasulullah SAW yang bahasanya apa ya, meledek Rasulullah lebih, karena Rasulullah itu setiap punya anak laki-laki itu meninggal, punya anak laki-laki masih kecil meninggal, akhirnya dia diledek. Rasulullah beliau SAW diledek sama orang kafir ini. Sesungguhnya Muhammad itu abtar, terputus keturunannya, terputus. Rasulullah sedih, ya sedihnya tetapi tidak menurunkan haibahnya, sedih. Akhirnya Allah mengetahui kekasihnya sedih, turunlah ayat itu, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya bahasanya ginilah, makna yang lebih mudah. Rasulullah tuh gak akan terputus sampai hari kiamat, bahkan nanti Imam Mahdi itu dari keturunannya Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW. Justru yang ngomong itu tadi ini, yang kafir tadi ngomong Rasulullah terputus, dia yang terputus, abtar. Ternyata benar, dia terputus, tidak ada keturunan sampai sekarang, gak ada keturunannya, meninggal dalam keadaan tidak ada keturunannya sampai sekarang. Entah meninggal, entah nggak punya anak, Allah alam, cuman tidak punya keturunan. Jadi dibalik sama Allah, dia yang nggak punya. Sedangkan Rasulullah SAW punya keturunan dari jalur Fatimah Zahra. Kenapa harus dari Fatimah? Kenapa nggak dari laki-laki? Itulah kekhususan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama 3 hal yang jadi hikmahnya. Pertama, untuk memuliakan perempuan. Karena dari perempuan itu, Siti Fatimah itu menurunkan daripada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Saat yang lain membanggakan keturunan laki-laki, dari keturunan perempuan satu-satunya Nabi Muhammad itu yang menjadikan Ahlul Bait. Nah, yang itu pertama. Yang kedua, tidak akan ada duanya Nabi Muhammad. Bahasa kita gini, kalau kita punya keturunan laki-laki, anak kita tuh biasanya lebih bagus dari kita ada, kayak gitu kan, mirip mukanya. Tapi Allah nggak mau menyamakan Rasulullah dengan makhluk lain, hatta itu anaknya. Udah Rasulullah satu-satunya ada Muhammad, ya Muhammad SAW. Nggak ada keturunan dari laki-laki. Akhirnya diturunkanlah perempuan, biar nggak sama Nabi Muhammad. Tidak ada. Hatta itu Ahlul Bait, meskipun cucu Rasulullah, tidak akan disamakan dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Itu hikmah kedua. Yang ketiga, kenapa harus dari jalur Fatimah Zahra? Biar memberikan kesan bahwasannya keturunan Nabi Muhammad SAW akan lahir sampai hari kiamat. Dari apa? Dari jalur yang sahih, yang tidak ada keraguan semuanya ulama, dari jalur Fatimah punya cucu Hasan dan Husain, sampai seterusnya. Itu hikmahnya. Nah, sekarang kita akan bahas ke bab yang kita akan bahas, itu judulnya vokalis God Bless, band legendarisnya, itu Ahmad Albar. Itu adalah Ahlul Bait Nabi Habib Sayyid Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Tahu dari mana saya? Ada dalam kitab Samsul Zahirah, dalam kitab Khidmatul Asyrah, dalam kitab beberapa kitab yang dikarang oleh Dia Syihab, Kiai Haji Abdullah bin Nuh dan lain-lain tentang masalah nasab yang tercatat sahih dari pada keturunan Ahlul Bait, dari Siti Fatimah sampai Sayyidina Husain, sampai magomnya dari Makkah hijrah ke Basrah, hijrah ke Hadramaut. Jadi intinya Hadramaut itu adalah tempat hijrah.
bukan Habaib itu bukan dari Hadramaut asli, tapi hijrahnya aslinya tuh dari Mekah juga, Mekah, Madinah, ya gitu, ke Madinah Haramain itu pindah ke Basrah, Basrah pindah ke Hadramaut. Itu salah satu marganya yang paling terkenal adalah Segab, Al-Habsyi, Al-Idrus, Al-Attas, dan yang paling kita terkenal ya. Nah, salah satu marga yang ada juga yang sahih dan tidak diragukan adalah Al-Bar. Coba lihat namanya. Ahmad Al-Bar. Itu Ahmad Al-Bar itu Ahlul Bait. Hatta penyanyi. Hah? Apa gimana? Ya itu masing-masing kita dihisab. Hah? Lagian itu kalau masalah musik masih ikhtilaf ini. Tidak ada haram mutlak ini. Haram dengan syarat tertentu ya. Mungkin itu juga jadikan pelajaran buat kita. Ini masih ikhtilaf, tidak boleh menjadikan hakikat haram secara mutlak seperti babi dan khamr dan lain-lain. Kalau musik masih ikhtilaf lah, itu juga masih perbedaan pendapatnya banyak. Walhasil saya mau fokus ke sininya. Ahmad Al-Bar adalah Habib Sayyid, kata penyanyi rock. Ya, dulu tahu pemain Persib Bandung tahun sekitar 2007 lah, sekitar, namanya Salim Al-Idrus. Itu Habib pemain Persib. Ya, pemain Persib Habib itu. Kenapa marganya Al-Idrus? Marga terkenal itu. Daripada Samsi Sumus, Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Terus ada Ratib Al-Idrus. Yang terkenal di luar Batang, Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Ya, kita buka nih semuanya yang terkenal para habaib. Terus yang penyanyi yang baru-baru sih, karena kalau nggak saya Indonesian Idol lah, Husain Al-Attas, sudah jelas itu Al-Attas ya. Al-Attas, kita pernah dengar Rotibul Attas, Sahibul, namanya Sahibul Maulid Sahibul Ratibul Gudul Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Attas itu. Terus pernah dengar namanya Kian Santang, nama aslinya Alwi As-Segaf. Kalau bahasa Hadramautnya As-Segaf, kalau kita bilangnya As-Saqaf, karena orang Hadramaut tuh gak bisa bilang kok jadi kok itu jadi go semua. As-Segaf jadinya. Abdul Qadir itu nggak bisa Abdul Qadir tapi Abdul Gadir ya. Tapi yang paling fenomenal kan Ahmad Albar itu. Siapa lagi coba? Najwa Shihab, udah jelas itu. Syarifah sampai Profesor Dr. Quraish Shihab adalah habaib. Gimana pun bentuknya, gimana pun bahasanya, perbuatannya, kita nggak boleh membencinya.
apapun yang dilakukan. Kenapa? Karena di situ ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi habaib yang ulama waro yang ilim, Habib Umar bin Hafidz misal. Terus kalian membenci Habib Rizik gitu karena beda pandangan politik, nggak boleh, karena di dalam darahnya Habib Rizik ada. Karena beda pandangan politik kalian jadi benci Habib Rizik. Hakikatnya benci. Kalau ente benci sama Habib Rizik, berarti ente tidak akan mencium bau harumnya Nabi Muhammad SAW. Berarti benci sama keturunan Nabi. Ini hatta penyanyi juga kita nggak boleh benci kalau itu ahlul bait, habaib Ahmad Albar, apalagi ulama imam besar, meskipun beda pandangan politik. Apa kesalahan Habib Rizik ya? Kesalahan Habib Rizik, satu, terlalu dicintai umat. Kedua, Habib Rizik terlalu terang-terangan dalam berpendapat. Tiga, Habib Rizik orang yang berilmu dan punya pemahaman tentang masalah NKRI dengan mantap. Itu kesalahan Habib Rizik. Jadi ente sirik gitu. Jadi hatta pemain bola aja nggak boleh ente benci. Salim Alaidrus. Pernah dengar ya Salim Alaidrus? Ini gambarnya ada, nanti saya tunjukin atau nanti saya edit. Jadi nggak boleh membenci ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh. Ente harus lihat di situ ada darahnya mengalir, darah mengalir Nabi Muhammad. Gimana keturunan Azamat Khan? Azamat Khan itu ahlul bait juga. Tapi ada tapinya. Kalau dalam istilah hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Ini Azamat Khan ini banyak keterangan terputus. Karena ini tidak waro, bapak-bapaknya nggak ngejaga, anak-anaknya harusnya disebutin, dijaga nasabnya. Makanya di Hadramaut itu sebelum ngapalin Quran tuh ngapalin nasab dulu. Contoh, Husain bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abdullah, langsung As-Segaf, Alaidrus. Kalau Azamat Khan tuh dia salah sendiri.